dinamika dari keberadaan bangunan Belanda di Mandiangin. Cerita lisan masyarakat, kedatangan Jepang itu sebenarnya banyak merubah struktur yang ada di situ, pegunungan. Jadi di Mandiangin itu dari mitosnya ya, bahwa Mandiangin itu di bawah daerah perut gunungnya itu dibangun sebuah terusan. Keberadaan dari daerah Mandiangin ya, khususnya daerah seputar wilayah Kabupaten Banjar itu sudah lama sekali dipetakan oleh pemerintah Hindia Belanda, bahkan sejak abad ke-19 tahun 1800. Nah, di salah satu peta Hindia Belanda itu terdapat satu wilayah yang namanya Bukit Besar. Nah, jadi Bukit Besar itulah memiliki beberapa kampung di wilayah sekitarnya. Nah, salah satu kampung itu adalah bernama Mandiangin. Mandiangin yang sebenarnya tidak hanya menjadi nama kampung, tapi menjadi nama bukit. Nama bukit. Iya, di sekitar Bukit Besar. Jadi nama yang dikenal masyarakat yang familiar itu sebenarnya adalah Mandiangin, padahal sebenarnya nama aslinya itu adalah Bukit Besar. Nah, Mandiangin ini dari dulu sampai sekarang ya saya melihatnya begitu fenomenal karena adanya bangunan Belanda. Nah, diantaranya itu adalah pesanggerahan, kemudian ada kolam renang di situ, ada bekas lapangan tenis, dan juga ada bangunan rumah sakit paru. Nah, jadi pada era itu ceritanya berawal di tahun 1939. Jadi pada tahun 1939 itu Banjarmasin sudah berstatus ibu kota provinsi. Makanya di Banjarmasin itu ditunjuk salah satu pejabat gubernur. Orang Belanda yang bernama Ban Yauke Haha. Ban Yauke Haha. Iya, atau BYHH. Bacanya tulisannya sebenarnya Haga ya, tapi bacanya Haha. Nah, pada tahun 1939, tepatnya itu di tanggal 26 Februari tahun 1939, Ban Yauke Haha ini membangun sebuah fasilitas pesanggerahan. Jadi pada waktu itu memang marak ya, di tahun 39 orang-orang Belanda membangun daerah pegunungan itu, membangun fasilitas di wilayah pegunungan dengan fasilitas-fasilitas peristirahatan. Nah, kalau dalam beberapa tulisan, misalnya di tulisan tahun 70-an itu dituliskan bahwa pemerintah Belanda itu selalu berlibur di sekitar hari Sabtu dan Minggu. Daerah Mandiangin tadi? Ya, di sekitar daerah Mandiangin. Karena hari Sabtu dan Minggu itu adalah hari vakansi. Hari vakansi itu hari libur. Sekarang, kalau dulu orang mengenalnya vakansi itu libur itu sebagai vakansi. Nah, itu. Nah, kemudian di tahun 39 dibangunlah fasilitas itu, dan sebenarnya sebelumnya ya sudah digarap. Tahun 39 diresmikan. Dan muncullah 3 fasilitas dulu. Jadi waktu di tahun 39 itu ada pesanggerahan. Pesanggerahannya apa, Pak? Ya, jadi pesanggerahan Mandiangin itu sekarang yang disudah dibangun kembali oleh pihak penginapan. Jadi pesanggerahan itu nama lain dari penginapan, nama lain dari motel, ada juga. Kalau sekarang lebih banyak variatif namanya. Jadi ada Wisma sebenarnya sama ya. Tapi kalau dulu lebih banyak orang Belanda itu mengistilahkannya dengan pesanggerahan. Karena fasilitasnya itu lebih minim dibandingkan hotel. Sekedar hanya persinggahan. Ya, persinggahan aja, tempat peristirahat kayak villa seperti itu. Nah, kemudian di tahun 39 dibangunlah 3 fasilitas, yaitu pesanggerahan penginapannya, kemudian ada kolamnya. Kolam yang sekarang dinamakan Kolam Mandiangin. Kalau dulu namanya Zembad. Ya. Istilah bahasa Belandanya. Dalam bahasa Belanda itu Zembad. Kemudian ada juga tempat latihan tenis, tempat bermain tenis. Jadi jarang gitu kalau sekarang kalau kita ke Mandiangin itu dari kolam itu naik ke atas ke arah puncak sebelum pesanggerahan. Nah, itu ada sebelah kiri itu ada bekas lokasi dari tempat lapangan tenis. Nah, dari ketiga fasilitas itulah yang mungkin memang masih kita bisa lihat peninggalannya sampai sekarang.
terutama di kolam mandi Kolam angin. yang di bawah itu Ya. ya, Pak? Oh, okay. Nah ini sebenarnya berlanjut ya, jadi setelah masa pemerintah Hindia Belanda pun, Belanda kan nanti akan meninggalkan Banjarmasin setelah masuknya Jepang di tahun 1942 dan berlanjut nanti setelah kemerdekaan. Nah ini sebenarnya banyak ya dinamika dari keberadaan bangunan Belanda di Mandiangin. Oh iya. Jadi gimana Pak menurut Bapak kondisi perkembangannya Pak saat Oke, ini? jadi setelah masuk ke Jepang memang minim catatan ya mengenai wilayah Mandiangin dan fasilitas itu. Tetapi memang di masa pemerintah Hindia Belanda sebelum nanti datangnya Jepang itu memang sangat ramai ya di Mandiangin. Jadi setiap Sabtu Minggu BJHH itu datang ke sana, dan bahkan kalau ada tamu-tamu negara pun diajak ke Mandiangin. Oh, dulu. Ya dulu. Jadi di sekitar tahun 40-an itu 1940 itu ada menteri negara jajahan yang datang ke Banjarmasin. Itu diajak oleh BJHH untuk berwisata ke Mandiangin. Oleh gubernur tadi? Iya, oleh gubernur. Jadi di sana mereka berenang. Dan uniknya juga di situ bahwa masih terdapat fotonya. Jadi terdapat foto asli dari BJHH yang sedang berenang di kolam Mandiangin. Nah di tahun 40 itu ada lagi bangunan baru, yaitu Rumah Sakit Paru. Rumah Sakit Paru-Paru. Jadi waktu itu memang kondisi di tahun 40 kan memang Banjarmasin ini mulai dilanda dengan penyakit TBC, penyakit paru-paru, sehingga memerlukan perawatan. Nah ini tidak hanya di Banjar ya, di daerah Jawa juga banyak sekali. Dan dibangunlah namanya sanatorium. Nah jadi rumah sakit paru atau sanatorium itu dibangun bersebelahan dengan pesanggerahan. Pesanggerahan yang saat ini? Ya, di Mandiangin. Jadi sebenarnya bangunan di puncak itu ada dua ya. Ada dua. Jadi ada pesanggerahan, ada sanatorium. Atau rumah sakit? Nah, rumah sakit paru. Nah, rumah sakit paru itu dibangun karena memang waktu itu si gubernur BJHH ini menjadi ketua Komisi Pemberantasan Penyakit Paru ya untuk wilayah Borneo. Makanya di tahun 40 itu dibangunlah fasilitas itu. Tapi memang tidak dapat difungsikan secara maksimal ya karena hanya 2 tahun kemudian Jepang datang ya. Jepang datang dan mengambil alih semua fasilitas di Mandiangin terutama. Karena dari beberapa kabar cerita lisan masyarakat, kedatangan Jepang itu sebenarnya banyak merubah struktur yang ada di situ pegunungan. Jadi di Mandiangin itu dari mitosnya ya, bahwa Mandiangin itu di bawah daerah perut gunungnya itu dibangun sebuah terusan, dibangun sebuah bangunan bawah tanah. Nah itu yang digunakan untuk menyimpan harta karun. Nah, jadi ceritanya dulu kan panjang nih ya. BJHH ini kan lari ke Perut Jahu setelah Jepang datang. Kemudian harta-harta peninggalan dari Deja Pasebeng, Bank Indonesia yang ada sekarang itu semuanya diambil Jepang. Termasuk itu batu permata dan sebagainya itu kemudian disembunyikan di Mandiangin. Di Mandiangin. Memang ada 2 versi. Versi pertama bahwa harta itu dilarikan oleh BJHH ke Perut Jahu Kalteng. Versi kedua bahwa harta itu tidak dibawa, sebenarnya itu hanya pengalihan. Karena harta yang ada itu disembunyikan di Mandiangin. Nah itu panjang lagi ceritanya. Saya hanya mau menceritakan fasilitasnya dulu. Nah dipercayai bahwa di bawah bangunan sanatorium itulah letak akses ke harta yang disembunyikan di Mandiangin. Dan memang sampai sekarang masih banyak orang yang melampah ke situ, membawa persembahan macam-macam. Itu dari segi kepercayaan masyarakat, mitos masyarakatnya. Tapi yang ada ini kan yang kita ketahui cuman ada 3 bangunan kan Pak yang direnovasi bahkan diperbaiki. Bahkan seperti Pasanggarahan itu kan dibangun ulang tuh. Apakah menurut Bapak itu sama bangunannya dengan yang dulu atau memang ada perubahan bentuk dari zaman Belanda atau sekarang? Oke, jadi sebenarnya pada waktu cerita awal pembangunan Pasanggarahan Mandiangin ini memang sudah lama ya, sejak tahun 2019-2020. Kebetulan saat itu dari Ibu Sri sebagai kepala Balai Tahura itu memiliki
ini ya visi ke depan untuk menjadikan Tahura itu bukan hanya sebagai tempat budaya. Taman hutan wisata, cagar budaya. Nah, tapi juga menjadikan Tahura itu sebagai memiliki daya tarik wisata sejarah. Destinasi sejarah. Nah, ya. Jadi bukan hanya destinasi wisata alam, tapi destinasi wisata sejarah. Nah, dari situlah kemudian memanggil kami untuk melakukan riset di situ, dan kami menemukan fakta bahwa itu bangunan Belanda, bukan benteng seperti yang dipercayai masyarakat. Bangunan Belanda yang dibangun di tahun 1939. Nah, kemudian dapat kita ketahui lagi dari beberapa arsip bahwa sampai ke tahun 70 pun Mandiangin sebenarnya bangunannya masih utuh ya. Masih utuh. Sampai 60 dan 70, karena di beberapa koran itu dituliskan bahwa Mandiangin ini dipelihara oleh seorang suami istri ya. Namanya Anang Benggol namanya waktu itu, nama orang dulu yang mengelola Mandiangin sampai dia meninggal.